Sungguh kalian harus amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk mencegah kemungkaran. Dari kemungkaran yang gede banget nih, apa? Ngurus negara tuh pakai Quran dan Sunnah, itu kemungkaran, induknya segala kemungkaran. Yang kecil aja harus kita cegah, apalagi kemungkaran yang gede. Rakyat melakukan kemungkaran wajib kita ingatkan karena kita sayang kepada rakyat. Pejabat berbuat mungkar wajib kita ingatkan karena kita sayang kepada pejabat, bukan benci. Apalagi ngiri hayang jabatan dia amit-amit hayang semua. Jadi malam ini masuk ke pembahasan ini para jemaah, mengimani Al-Quran, ya. Jadi babnya adalah bab Thoriqul Iman, jalan menuju iman. Al-Quran adalah kitab suci terbesar dari seluruh kitab sucinya Allah, dan merupakan mukjizat yang tertinggi dibandingkan dengan mukjizat lain yang Allah berikan kepada para rasul. Dan wa a'zamu asbabil hidayah, jalan menuju hidayah yang paling agung Al-Quran itu. Kemudian wa akhirul kutub al-munazzalah ala rusul, Al-Quran ini juga merupakan kitab terakhir, ya, yang tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Maka siapapun yang meyakini ada kitab suci sudah Al-Quran, mengklaim dirinya bagian dari Islam, sungguh berdasarkan dalil dia bukan orang Islam. Ya para jamaah, ya, sama dengan begini, siapa orang yang percaya ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka berdasarkan dalil dia bukan orang Islam. Ya, paham para jamaah? Baik. Terus berikutnya adalah bagaimana membuktikan iman kepada Al-Quran. Satu, al-i'tiqad bi annahu kalamullahi ta'ala, hurufuhu wa ma'ani, ya. Jadi meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah asli, baik itu huruf ataupun juga maknanya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu bukan makhluk karena dia kalamullah. Dua, cara mengimani Al-Quran ini adalah tilawatuhu ala ahsani wajhin yustata' wa tadabburuhu wa fahmuhu wal amal bih wa da'watu ilallah ala hudah. Jadi bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik adab, sebaik-baik makhraj, sebaik-baik tajwid, sebaik-baik niat. Jadikan Al-Quran itu bacaan wajib buat kita tuh. Makanya saya pernah bilang, dan hampir rata-rata sekarang punya handphone, jangan sampai tiap hari buka handphone, ya, tapi lupa dengan baca Al-Quran. Caranya bagaimana? Install aplikasi Quran. Jadikan kita komitmen, ya, untuk diri kita sendiri. Ajak ngomong diri kita. Buat saya, password buka handphone adalah harus baca Al-Quran 3 lembar, 3 halaman. Sehingga kalau sehari semalam buka handphone 10 kali, 30 halaman kita baca Quran. Dan itu 1 juz lebih. InsyaAllah 20 hari khatam. Harus belajar menanamkan rasa malu dia kepada Allah. Handphone bisa kita buka, tapi Al-Quran tidak sempat kita baca. Memangnya ada yang lebih berharga dari Al-Quran? Bacaan apa yang lebih berharga dari Al-Quran? Tidak ada. Informasi penting apa yang lebih penting daripada Al-Quran? Tidak ada. Itu harus ditanamkan rasa itu, ya para jamaah.
Berikutnya i'tiqadu umumi da'wati, berikutnya adalah tadaburi maknanya, pahami maknanya, amalkan isinya, dakwahkan. Dakwahkan untuk apa? Agar Al-Quran ini diterapkan jadi hukum. Jangan seperti sekarang para jemaah, ya. Al-Quran diakui sebagai pedoman hidup, tapi posisinya hanya sekedar cukup dibaca. Sementara hukum yang dipakai asli masih hukum buatan Belanda, nggak boleh. Ya. Jadi negeri kita ini sekarang itu sedang berjalan di dalam kesesatan. Kenapa? Karena negeri ini tidak dihukumi dengan Al-Quran. Kalau ada orang hidupnya tidak mengikuti panduan Al-Quran, maka orang ini sedang dalam kesesatan, harus diselamatkan. Kalau ada pemerintah tidak memerintah dengan aturan Al-Quran, maka pemerintah ini demi Allah sedang dalam kesesatan, harus ditolong, harus diingatkan, dan harus kita sayangi mereka. Jangan sampai membiarkan pemerintah dalam kesesatan. Bagaimana caranya? Dakwahkan terus agar pemerintah itu, kan pemerintah itu bukan batu, terdiri dari orang-orang, kan, para pejabat, bahkan apalagi sebagian besarnya adalah orang Islam. Ingatkan bahwa kalian percuma jadi muslim ketika jadi aparat tetapi tidak menerapkan syariat Quran. Anda itu akan celaka karena Anda itu tersesat, gitu. Jelas para jemaah? Dan peringatan ini meskipun pahit Anda dengar, tapi ini isinya jamu. Ini adalah bentuk kasih sayang, gitu. Jelas ya para jamaah ya? Karena Nabi sudah mengingatkan kepada sahabat, Nabi pernah mengingatkan, a'adakallah min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungi kamu dari keburukan pemerintahan sufaha, pemerintahan yang bodoh, safih. Qala wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah. Wahai Rasul, apa pemerintahan sufaha itu? Pemerintahan orang-orang bodoh. Ya. Nabi bilang, al-umara ba'di la yahtaduna bihadji wa la yastannuna bisunnati. Yaitu pemerintahan yang ada akan terjadi sesudah aku, ya. Kata Nabi, sesudah aku. Kalau saya merasakannya sekarang dan meyakininya sekarang. La yahtaduna bihadji, mereka memerintah tidak dengan hidayah yang aku bawa. Artinya apa? Tidak dengan Al-Quran. Wala yastannuna bisunnati, mereka memerintah tapi tidak mengikuti sunnah aku. Dan itu pasti tersesat. Merekanya akan celaka kalau tidak bertobat. Terus pemerintahannya juga berupa negara akan terus menuju ke dalam jurang krisis. Terus enggak berhenti sampai di situ. Kata Nabi bilang, man saddaqahum ala kidbihim wa a'anahum ala dzulmihim fa ulaika laisu minni. Kalau sudah ada pemerintahan yang sudah tidak pakai Al-Quran, tidak pakai sunnahnya Nabi, pasti dusta dan pasti dolim. Terus Nabi mengingatkan, siapa yang membenarkan kedustaan mereka, siapa yang membantu kedoliman mereka, maka mereka bukan golongan umatku. Walastu minhum, kata Nabi, aku juga nggak mau digolongkan jadi nabinya dia. Wala yaridu apa alayya al-haud, dan orang itu tidak akan bisa melewati telaga Al-Kautsar. Itu kan kasihan. Makanya saya selalu mengingatkan di forum-forum pengajian itu, ya, saking sayangnya saya ke para pejabat dan saking belanya saya kepada negara di mana saya dilahirkan, namanya Indonesia. Saya tuh bela, gitu loh. Cara ngebelanya apa? Mengingatkan orang-orang, sudah berhenti, stop menerapkan hukum jahiliyah, stop. Apa nggak puas ini? Mau terus sengsara terus begini, krisis terus begini, keadilan makin jauh katanya. Ya, stop, kasihan rakyat, orang-orang kecil. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kenapa petani panen kok impor beras? Saya kasih tahu, karena kalau tidak impor, nanti yang menikmati hasil panen itu petani, pejabat nggak kebagian. Tapi kalau impor itu ada hitung-hitungannya. Ya,
Yang saya ingat ya, itu antara 20% 30% itu. Dengan importir itu kerjasama. Jadi mereka kebagian duit. Nggak peduli walau kemudian karena impor mereka dapat duit dari importir, rakyat rata-rata kerugiannya per kilo sampai 1.400. Dan tahun ini tuh 30 juta ton tuh. Beras impor, garam impor, jahe impor juga. Jadi Indonesia itu seperti apa ya, padang pasir dianggapnya tuh. Ya. Yang bebatuan dan pasir, nggak ada bisa tanaman apa-apa sehingga beras harus impor, garam impor, jahe impor coba. Kan ngerakeun. Ini soal apa? Soal tadi. Akibat daripada Al-Qur'annya cuma dibaca tapi tidak diterapkan jadi hukum. Atau paling banter dia Al-Qur'an cuma untuk main-mainan, nyumpah pejabat. Melantik pejabat sumpahna pakai Quran, simpen nuhurun sirah. Geus pakai demi Allah, pakai Quran, Quranna di kandangan deui kana lemari, teu dibuka-buka acan. Angger unggal poe KUHP tah. PA. Ya. Ari PA teh naon? Pendek akal. Ya. Sesat itu, sesat. Saya ingatkan terus ini. Kenapa? Ini adalah kemungkaran. Itu kemungkaran jamaah. Nabi sudah bilang kalau kalian melihat kemungkaran maka tugas kalian adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran rubah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani, enggak mampu maka dengan lisan. Ngomong gitu loh. Fa illam yastati fa biqalbi, teu mampu itu bisa ngomong. Bisu ku hate. Saya kan masih bisa ngomong, tong make hate heula. Ieu lisan. Terus di hadis lain disebutkan walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Lamun aya jelema ningali kemungkaran geus teu nyegah ku tangan, teu nyegah ku lisan, teu aya inkar dina hate, cek Nabi, dina hatena geus teu aya iman walaupun sebesar biji sawi. Tuh. Sanajan rajin salat tapi geus teu aya imanan cek Nabi. Walau dia banyak puasanya, walau dia rajin tahajudnya, tapi dengan kemungkaran enggak ada ingkar sama sekali. Boro-boro ngomong, boro-boro nyegah. Cek Nabi walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Jelas Pak Jamaah? Hadis tete. Ada lagi Nabi dalam kaitannya harus nahi mungkar nih. Kata Nabi, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kata Allah. Kata Nabi, sungguh kalian harus amar ma'ruf, nahi mungkar. Termasuk mencegah kemungkaran. Dari kemungkaran yang gede banget nih, apa? Ngurus negara tuh pakai Quran dan Sunnah. Itu kemungkaran, induknya segala kemungkaran. Yang kecil aja harus kita cegah, apalagi kemungkaran yang gede. Rakyat melakukan kemungkaran wajib kita ingatkan karena kita sayang kepada rakyat. Pejabat berbuat mungkar wajib kita ingatkan karena kita sayang kepada pejabat, bukan benci. Apalagi ngiri hayang jabatan dia amit-amit hayang semua. Bukan, ini dasarnya adalah tuntutan iman. Karena kata Nabi, aula yushikannallah ayyab'asa alaikum iqaban min indihi. Atau kalau kamu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar karena ingin zona aman. Namun nahi mungkar kan banyak orang yang enggak suka dan itu dianggap resiko, teu enak. Geus lah masing-masing mah gitu. Bari jeung ngacapruk lana maluna walakum malukum cenah kitu ngomongna teh. Tidak pada tempatnya. Kata Nabi, kalau sikapmu sudah apatis begitu, maka sungguh Allah akan mengirimkan iqaban min indihi, siksa dari Allah untuk kalian. Kemudian kata Allah, summa latad'unnah, kalian berdoa kepada Allah, fala yastajibu lakum, Allah sudah enggak sudi lagi mendengar doa-doa kalian. Allah udah enggak mau lagi mendengar, mengijabah dosa kalian. Gitu. Nah sekarang ini mohon maaf ya, bencana banyak terjadi di mana-mana. Mohon maaf,
Sementara orang yang sholat di mana-mana, yang puasa di mana-mana, yang berdoa di mana-mana, tapi bencana di mana-mana. Kenapa? Ada satu yang mereka tinggalkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka lebih suka ibadah sendiri, berzikir sendiri, baca Quran sorangan. Kemungkaran jangankan di orang lain, di keluarganya, anak perempuannya sudah pada balik, nggak tutup aurat pun dia diam. Yang kayak begini dianggap soleh? Enggak. Nabi yang bilang, iman aku segede biji sawi itu kan kecil ya. Kata Nabi, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Segede sirah sirum lah, segede kuasi. Segede itu pun gak ada imannya gitu. Ngeri itu, ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Maka jamaah rahimakumullah, teruskan rajin sholatnya, teruskan rajin baca Qur'annya, teruskan rajin berzikirnya, ya. Tapi disambungkan, sadari bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu juga tugas buat kita. Takbir. Ya, baik. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satrasna berkenaan dengan ini, Pak ya. Nah, dari kitab Nidhamul Islam itu ada ya, karena waktu ya, saya harus milih-milih mana yang untuk didahulukan dalam penyampaian ini. Begini para jamaah, ketika orang sudah mengimani Allah ya, antu minabillah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih minallahi ta'ala. Nah, ketika sudah itu selesai dibahas, nah maka simpul besar dalam kehidupan ini telah terpecahkan. Dari situlah kemudian akan tegak yang namanya ideologi. Dari situlah akan membuahkan ideologi yang pasti menjamin kebangkitan. Jadi jangan harap ya akan ada terjadi kebangkitan ketika landasannya ini persoalan iman kepada Allah can benar, ke malaikat can benar, kepada para rasul, kepada kitab suci, kepada hari kiamat, qada dan qadar belum clear. Syukur alhamdulillah para jamaah malam ini kita bisa mengkaji ini. Ya, jangan nunggu orang lain bangkit, tapi awali dari diri kita. Insya Allah ya. Di atas asas inilah akan tegak juga peradaban ideologi. Dari asas seperti ini juga akan lahir peraturan-peraturan hidup. Jadi semua peraturan hidup lahirnya kudu ti dia. Kemudian di atas asas seperti inilah seharusnya negara juga tegak, berdiri. Pemikiran maupun apa namanya, pemikiran itu maksudnya sistem aturan maupun juga torikoh. Torikoh itu apa? Institusi untuk melaksanakan seluruh aturan yang ada di dalam Islam. Awalnya terkedah tidinya. Lajang berikutnya para jamaah rahimakumullah, wajib bagi seorang muslim, kaitannya dengan mengimani Quran ya, untuk mengimani Al-Quran secara utuh, kedah utuh. Kalau tidak, maaf, sebagian isi Al-Quran diterima karena dianggap pas jeung hawa nafsu, jeung kepentingan. Tapi sebagian lain ajaran Al-Quran ditolak. Kalau ada sikap seperti ini, para jamaah rahimakumullah, nanti akan saya kuatkan dengan dalil ya. Yang ini diterima dari Al-Quran, yang ini ditolak, maka ijma' ulama mengatakan tidak ada ikhtilaf. Orang seperti ini kufur. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Dengan demikian maka mengingkari hukum Islam secara keseluruhan atau sebagian itu merupakan kekufuran. Menolak loh ya, menolak. Keseluruhan atau sebagian saja itu merupakan hal yang bisa menjadikan kufur, jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini keterangan kesimpulannya. Nanti setelah ini akan saya bacakan kalimat-kalimat dari ulama, fatwa-fatwa dari ulama.
Perhatikan. Baik hukum yang dimaksud adalah berhubungan dengan urusan ibadah. Misalnya ya jelma nolak kewajiban sholat, kufur. Jelma teu sholat terjadi kufur, asal masih ngarasa wajib, saya ngarasa dosa gitu. Nah ini mah ku hawa males. Nah ini orang masih belum dihukumi apa? Kufur. Tapi lamun tos ngaluarkeun bahasa kieu, sholat segala macam teh ganggu waktu segala macam, kufur dia. Nolak. Atau hukum yang ditolak itu berkaitan dengan hukum jual beli misalnya. Jual beli halal, riba haram. Karena selama ini bergelut di riba, punya rumah ladang riba, punya sawah ladang riba, teh Ustaz nyebutkan ulah riba teh haram, ngambek tak terima hukum riba disebut haram tuh, kufur dia. Nah, atau juga para jamaah dia menolak hukum yang berkenaan dengan potong tangan bagi pencuri misalnya, koruptor, nggak mau, dia pengennya kalaupun harus dihukum jangan dipotong tangan, yang penting ada efek jera, diganti dengan penjara, hukum Allah diganti. Melanggar HAM katanya kalau potong tangan itu, dia nolak hukum potong tangan itu, kufur dia jamaah. Demi Allah para jamaah, tidak ada pendapat di dalam Islam ya, mau lari ke Quran, mau bersumber ke Quran, ke hadis, ke ijma' sahabat, ke fatwanya para ulama dari kalangan ulama salaf yang akan membolehkan silahkan dalam urusan ini pakai Islam, tapi dalam urusan ini nggak usah pakai Islam juga nggak apa-apa. Nggak bakal ada tuh kalimat seperti itu para jamaah, nggak ada ya. Nah baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka baik di sini akan saya sebutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ijma' ala kufri man ankaru al-Qur'an. Jadi ini adalah ijma', kesepakatan ya para ulama tentang kufurnya seseorang siapapun yang ingkar terhadap Al-Qur'an. Haka ahlul ilmi al-ijma' ala kufri man ankaru al-Qur'an au ba'dahu. Jadi al-ijma' ala kufri man ankaru al-Qur'an au ba'dahu. Jadi ini pendapat para ulama tentang status kufur bagi orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an secara keseluruhan atau sebagiannya. Sebagian tuh lain separuhnya para jamaah ya. Satu saja pun dari 100 itu sebagian. Bahasanya ba'dha bukan nisfah. Jadi bukan separuh Al-Qur'an, tapi sebagian. Artinya apa? Satu saja hukum Islam dalam Quran ditentang, ditolak, kufur. Nah, siapa saja nih yang berpendapat? Di sini disebutkan satu, Ibnu Abdul Bar, ya. Yuhki al-ijma' qailan wa ajma' al-ulama annama fi mushaf Utsman bin Affan wa huwa alladhi bi aidil muslimin al-yawm fi aqtaril ardi haitsu kanu huwa al-Qur'an al-mahfuz alladhi la yajuzu li ahadin ay yatajawazahu wa la tahillu as-salatu li muslimin illa bima fihi wa inna mahalla mushaf Utsman radhiyallahu anhu hadzal mahal li ijma'i sahabah wa sairil ummah alaih. Kemudian wa yubayyinu laka hadza anna man dafa'a syai'an mimma fi mushafi Utsman kafara. Jadi Al-Qur'an yang berupa mushaf Utsmani yang ada di seluruh kaum muslimin di dunia saat ini, siapapun yang mengingkari hukum dari sebagian yang ada di situ, maka telah jatuh ke dalam kekufuran. Maka penting ngaji ya para jamaah ya. Kalau kita nggak ngaji jadi nggak tahu kan. Satu. Yang kedua, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan wala khilafa bainal muslimina ajma'in, tidak ada ikhtilaf di seluruh kaum muslimin anna man jahada ayatan au kalimatan muttafaqun 'alaiha, bahwa orang yang benci dan menolak satu ayat atau satu kalimat yang sudah disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah Al-Qur'an, au harfan muttafaqun 'alaih, atau satu huruf bahwa itu adalah huruf Al-Quran, dia tolak itu bukan bagian dari Al-Quran, annahu kafirun. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya Imam An-Nawawi
di dalam kitab At-Tibyan mengatakan ajma'atil ummah ala wujubi ta'zimil Qur'an alal itlaq wa tanzih wa siyanatih. Ulama telah sepakat, sepanjang masa ulama dari para sahabat sepakat wajib mengagungkan Quran, mensucikan Quran, menjaga Al-Quran. Wa ajma'u, dan mereka kesepakatan berikutnya adalah ala anna man jahada minhu harfan mujman alaih, siapa yang menolak satu huruf saja dari Al-Quran, au zada harfan, atau menambahi dengan sengaja satu huruf, lam yukirru bihi ahadun, padahal tidak ada yang mengakui dari kalangan sahabat, tidak ada yang mengakui bahwa itu huruf Al-Quran secara sengaja ya, maka fahuwa kafirun. Jadi dikurangin nggak boleh, ditambahin juga tidak boleh. Berikutnya Al-Qadhi Iyad rahimahullah beliau mengatakan i'lam anna man istakhaffa bil Qur'an aw bil mushaf aw bi syai'in minhu, siapa orang yang menistakan Quran, menistakan mushaf atau sesuatu dari Al-Quran, aw sabbahuma, atau dia marah kepada Al-Quran atau kepada mushaf, au jahada harfan minhu, atau menentang satu huruf, au kadzdzaba bisyai'in, atau mendustakan sesuatu, mimma suriha bihi fih min hukmin au khabarin, apa yang sudah dijelaskan di dalamnya baik itu berupa hukum atau khobar, au asbata ma nafahu, atau menetapkan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, au nafya ma asbatahu, atau menafikan sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran, wa alimun bidzalika, dan dia tahu, berarti melakukan itu secara sengaja, memberontak Al-Quran namanya, maka fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Jelas para jamaah? Masih banyak ini, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Hazm ya, senada. Luar biasa ya, terdapat di dalam kitab Al-Itqan, di dalam kitab Al-Ahkam fi Usulil Ahkam ya, kemudian ada kitab Nawaqidul Iman, ada juga kitab At-Tamhid, ada juga kitab Al-Majmu' ya, dari situ para jamaah. Oleh karena itu maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi gini, kalau ada sikap, ucap, perilaku kita yang masih bertentangan dengan Al-Quran, akui bahwa itu salah gitu. Supaya apa? Supaya ponisnya tidak jatuh di ponis apa? Kufur, tapi ponisnya jatuh di ponis berdosa. Maka bertobatlah. Karena kalau orang berdosa itu amal-amal enggak hancur, tapi kalau sudah kufur atau murtad, seluruh amal jadi hancur. Misalnya gini, diingatkan eta tutup aurat teh wajib, terus dia bilang, mohon Pak Ustad nampi kana piwajangna doakeun abdi sing saenggalna sadar gitunya bahwa ieu teh kewajiban, abdi ayeuna can tutup aurat, abdi rumaos dosa gitu. Nah ini orang berdosa tapi tidak apa? Tidak kufur. Tapi lamun diingatkan teh tutup aurat, terus dia bla 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 marah, dia nolak, kufur. Itu maksud saya begitu. Nah, orang jamaah pengajian kudu ngerti. Satu, bertekadlah bahwa kita akan mengamalkan seluruh Al-Quran. Tekad itu harus ada. Ya. Kita harus bertekad akan menghalalkan apa yang dihalalkan Quran dan akan mengharamkan semua yang diharamkan Quran. Itu harus ada. 3. Dan harus yakin mengamalkan Al-Quran itu tidak sulit. Tidak sulit. Cuma masalahnya ada yang bisa diamalkan sekarang, tapi ada yang hanya bisa diamalkan dengan institusi. Potong tangan itu tidak bisa sekarang. Mencambuk penjinah, meranjam penjinah itu tidak bisa sekarang. Karena itu otoritas siapa? Negara. Maka bersamaan dengan itu kita diperintahkan untuk berjuang menghadirkan negara yang mengamalkan Quran. Bukan membiarkan negara model sekarang, mengabaikan, meninggalkan Al-Quran. Eta kudu aya di dia para jamaah. Nah, andai kata pun nanti keburu mati, faktanya kita masih belum mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan, tapi niat sudah ada. Itu pentingnya ngaji para jamaah. Lamun teu ngaji, kita bisa nafsirkan masing-masing. Gitu. Nyebutlah Quran moal mungkin diamalkan,
punya kesimpulan lah Al-Quran hese diamalkan, mustahil diamalkan, orang mah jelema biasa, mal mungkin segala macam. Akhirnya apa? Hidup bertentangan terus dengan Al-Quran, mati kemudian, ngeri. Iya, kalau cuma dosa, sebesar-besarnya dosa orang, kalau matinya dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dijamin tidak kekal di neraka, itu jaminan. Mampir heula ke neraka, tapi pada akhirnya akan diangkat ke surga. Tapi kalau orang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan murtad, dalam keadaan musyrik, ponisnya kekal di neraka. Itu masalahnya para jamaah. Itu masalahnya. Jadi itu kada terus-terusan digaung-gaungkeun. Ya. Nah enakna ngaji lamun ngahanca teh kieu pada jamaah. Jadi jelas kitabnya, jelas sebabnya, jelas pasalnya, jelas urutanana teh enak naik. Dan semua full dalil. Karena lamun ngaji teh make dalil kan berat pertanggungjawabannya. Nu meunang dilarang, nu dilarang dimenangkeun, bahaya itu. Ya. Jadi ngaji itu kudu pakai dalil ya. Baik, itu saja para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.